Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Andi Maulana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, akan memaparkan tentang refleksi atau kesimpulan atau koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama hanya mentransfer materi pelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kadang-kadang kehadiran pun tidak dinilai. Jika nilai sudah mencapai KKM, maka pembelajaran sudah selesai. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru saja, teacher center, dan belum melibatkan orang tua dalam membantu perkembangan murid. Hanya meminta siswa mengerjakan atau menghafal materi, kurangnya memanfaatkan hasil evaluasi murid, hasil formatif atau sumatif. Sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari itu, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, yang artinya dengan mempertimbangkan semua aspek pembelajaran, yaitu aspek sosial, budaya, kognitif, afektif, psikomotor, dan spiritual. Aspek budaya yang meliputi lingkungan di mana dia tinggal. Sosial juga sama, intinya tentang kodrat alam dan kodrat zamannya. Murid sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi sesuai model yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran yang dengan ikhlas dan sabar serta tulus mendampingi atau menuntun murid. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid sehingga mampu memberikan kesempatan murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan model student center, memilih model-model pembelajaran yang abad 21 yang mendukung TIPEC, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, yakni pembelajaran
tidak lagi menuntut tetapi menuntun, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan melibatkan orang tua murid pada prosesnya. Tentunya dengan terlebih dahulu melakukan profiling terhadap wali murid. Ini contoh ketika saya memberlakukan pembelajaran menggunakan problem based learning dan disisipi games Snake and Ladder. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.